Maka saat itu aku akan meninggalkan tubuh. Kemarahan Duryodhana pada Arjuna tidak bisa dibendung lagi dengan langsung mengangkat gada untuk menghajarnya. Namun Bima sigap dengan menahan gada tersebut. Bhisma pun berkata agar Duryodhana menyimpan kemarahannya karena kemarahan serta keberaniannya akan dibutuhkan esok pagi. Duryodhana mulai menghampiri Bhisma dengan menyingkirkan Arjuna. Sambil menangis dia berkata pada prajurit bahwa kepala Bhisma sedang membutuhkan sandaran. Namun Bhisma menolak karena tidak baik mendapatkan kenyamanan di saat terakhir perjalanan menuju kematian. Dengan mengurangi kenyamanan, diyakini Bhisma akan memudahkannya untuk menuju perjalanan akhir. Biarkan aku dalam posisi ini. Bhisma berkata agar Duryodhana tidak memberikannya kenyamanan, dia malah meminta Arjuna untuk menopang kepalanya menggunakan panah dari Arjuna. Karena Bhisma yakin jika seorang kesatria mendapat penyangga dari sebusur panah di hari terakhirnya, maka setelah itu dia akan pergi ke nirwana. Tanpa banyak ngawadu lagi, Arjuna pun segera melepaskan panah untuk menopang kepala Bhisma. Setelah semua orang terdiam lama, Duryodhana pun berkata bahwa selama ini dia selalu menyakiti hati Bhisma, menghina Bhisma dan sebagainya. Namun Duryodhana mengakui jika di dalam hati kecilnya dia sangat menghormati Bhisma, di mana Duryodhana selalu menganggap Bhisma sebagai pemimpin tertinggi di Hastinapura. Bhisma berkata bahwa pemimpin itu kini akan meninggalkan mereka semua. Bhisma sudah tidak marah pada Duryodhana jika dia mau meminta maaf padanya hari ini. Lalu disambung Duryodhana yang langsung meminta maaf pada kakeknya sambil menangis. Dia meminta Bhisma agar memberkatinya serta mendoakannya supaya bisa mendapatkan kemenangan. Bhisma berkata bahwa dia tidak bisa mendoakan Duryodhana menang karena doa kemenangan telah ia berikan pada Yudhistira. Jelas saja kata-kata Bhisma membuat Duryodhana kecewa, di mana Bhisma berkata kembali bahwa meski demikian Duryodhana tetap memiliki hak untuk mendapatkan berkat dari Bhisma. Bhisma pun memberkati Duryodhana bahwa di hari terakhir Duryodhana maka dia akan mendapatkan senyum kepuasan. Jika Duryodhana mencapai kepuasan dari amal baiknya, maka dia akan menuju nirwana. Namun jika kepuasan itu hasil dari kejahatannya, maka Duryodhana pasti akan menuju neraka untuk selamanya. Bhisma pun meminta agar Duryodhana segera mengambil keputusan. Duryodhana sangat kesal kemudian menatap satu persatu dari wajah para Pandawa, kemudian bangkit sambil mundur. Duryodhana berkata jika dia sudah menduga jika di hari terakhir Bhisma dia akan menunjukkan belas kasih padanya, namun kenyataannya Bhisma selalu melawan semua keinginannya. Duryodhana menunjuk ke arah matahari dengan mengatakan jika matahari kini bergerak ke utara, maka dia kini akan membimbing seseorang untuk menuju nirwana. Namun sayangnya karena saat ini matahari bergerak ke selatan, yang artinya itu akan membimbing Bhisma untuk menuju ke neraka. Ini adalah hukumanmu, kakek. Duryodhana menangis dengan mengatakan bahwa Bhisma akan menderita di neraka, dan setelah itu dia pun pergi meninggalkan Bhisma. Bima sangat kesal mendengarnya, dia pun menangis di samping Bhisma dengan bertanya-tanya sendiri kenapa Duryodhana setega itu mengutuk kakek mereka. Semua ini tidak ada artinya, Pangeran Bima. Tiba-tiba Basudewa berkata bahwa semua yang Duryodhana katakan tidak ada artinya. Seseorang membuka jalan ke neraka atau ke nirwana itu tergantung perbuatannya yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pergerakan matahari. Bhisma telah menemukan tempatnya di nirwana tepat ketika dia mengorbankan keyakinan yang selama ini dia pegang teguh setelah menemukan bentuk sejati dari kebenaran. Kau tidak perlu khawatir, Pangeran Bima. Kini Sadewa berkata jika Bhisma memiliki anugerah untuk menentukan hari kematiannya sendiri. Sadewa pun meminta agar Bhisma membebaskan diri dari penderitaan ini. Namun, Bhisma menolak dengan mengatakan jika derita bisa membersihkan jiwa. Para Pandawa harus berhenti mengkhawatirkan penderitaannya. Bhisma akan tetap terbaring di ranjang panah sambil menunggu kematiannya. Sudah memutuskan. Kejahatan yang selama ini dia lakukan akan menjadi rasa sakit dari setiap anak panah yang menancap di tubuhnya. Ketika Yudhistira mendapatkan pengetahuan, Bima mendapatkan keadilan,
Arjuna mendapatkan wibawa, Nakula Sadewa mendapatkan kebahagiaan, maka saat itulah dia akan menentukan hari kematiannya alias meninggalkan tubuhnya. Hastinapura juga akan mendapat keberaniannya. Ketika dinasti Kuru mendapatkan keberanian serta keadilan, serta setiap orang mendapatkan karunia dari langit dan bumi, saat itulah dia bersedia dibawa menuju ke nirwana. Baru aku bersedia dibawa menuju ke nirwana. Bhisma meminta agar para Pandawa meninggalkannya sendirian karena dia hanya ingin menanggung penderitaan itu sendiri. Bhisma pun meminta Pandawa dan semua orang pergi. Dan ini adalah perintah. Para Pandawa yang tak henti-hentinya mewek mulai bangkit dan memberi salam serta penghormatan kepada kakeknya itu. Kemudian pergi meninggalkan Bhisma, diikuti Basudewa Krishna yang memberi hormat pada Bhisma kemudian ikut meninggalkannya. Hingga kini Bhisma sendirian setelah para prajurit pun meninggalkannya juga. Beralih ke Hastinapura di mana Widura menghampiri Destarasta dengan mengatakan bahwa kebanggaan Hastinapura telah dihancurkan. Destarasta berkata bahwa dia sudah mengetahuinya, yakni para Pandawa secara kejam menyerang Bhisma secara bersamaan. Namun Widura membantah karena semua ini dimulai oleh Kurawa. Anakmu lah yang memulai semua ini. Widura justru menyalahkan para Kurawa yang telah memaksa Bhisma untuk ikut berperang melindungi mereka. Widura berkata jika dia bukan lagi Perdana Menteri karena jabatan itu telah ia tinggalkan tepat ketika perang dimulai. Widura pun menyalahkan Destarasta yang tidak membunuh 100 anaknya tepat ketika mereka dilahirkan. Widura! Destarasta yang loyo meminta agar Widura jangan menyakiti hatinya dalam situasi seperti ini, apalagi sampai mau meninggalkannya. Namun Widura tetap menyalahkan 100 Kurawa yang dianggapnya telah menyakiti hati mereka. 100 Kurawa bagaikan batu bara yang tempatnya di dalam perapian, bukan ditempatkan di dalam tahta yang selalu Destarasta inginkan untuk anak-anaknya. Ini adalah kemalanganmu dan dinasti Kuru, Kak. Widura berkata, jika dia akan meninggalkan Destarasta, dia tidak mau lagi melihat Destarasta bahkan saat kematiannya tiba. Widura akan tetap melindungi tahta Hastinapura semampunya sampai Raja Yudhistira tiba. Widura pun menegaskan bahwa perang akan berlangsung lama sampai 100 Kurawa terbunuh. Semua anak Pandu akan menang dan berhasil, sedangkan Destarasta akan terus duduk di sana sampai meratapi kesedihannya. Hati nuraniku telah mengutukmu. Mengutukmu!